Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran struktur dan kereaktifan senyawa anorganik dengan dosen pengampu Bapak Khairil Arif, SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Kodita Altov dengan NIM 21231024. Saya Richa Fadli dengan NIM 21231026. Saya Ridona Zuliani Putri dengan NIM 21231028. Saya Salsa Nabila dengan NIM 21231030. Saya Sinta dengan NIM 21231034. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur. Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Materi dapat diklasifikasikan menjadi zat murni dan campuran, di mana zat murni digolongkan menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran digolongkan menjadi campuran homogen dan heterogen. Apa sih itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur tersebut bisa berupa besi, timbal, seng, tembaga, dan nikel. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Kimia menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai ke abad 20. Unsur di alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Adapun contoh dari unsur logam yaitu ada besi, ada seng, dan emas. Selanjutnya, contoh dari unsur non-logam seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Berikut ini disajikan beberapa contoh unsur logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambang unsurnya. Seperti pada tabel yang telah disajikan, yang pertama yaitu ada aluminium, nama dalam bahasa Indonesianya yaitu aluminium dan lambangnya Al. Selanjutnya ada aurum, dalam bahasa Indonesianya yaitu emas dan lambangnya Au. Sampai seterusnya dapat teman-teman lihat pada slide. Adapun contoh dari unsur non-logam dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu yang pertama nama latinnya oksigen, nama bahasa Indonesianya yaitu oksigen dan lambangnya O. Yang kedua ada hidrogen, lambangnya yaitu H. Selanjutnya yaitu ada karbon, dilambangkan dengan C. Dan seterusnya dapat teman-teman lihat pada layar. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Para ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Johnson Jacob Benzelius seperti yang tertera pada layar. Unsur-unsur yang sudah diberi nama dan diberi simbol selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom.
Adapun perbedaan unsur logam dan non-logam. Nah, pada logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan pada non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Pada logam dapat ditempatkan dan dapat direnggangkan. Sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Pada unsur logam, konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam non-konduktor kecuali pada grafit. Nah, adapun kegunaan dari logam dan non-logam. Nah, kegunaan dari logam dan non-logam ini banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya besi dan tembaga. Banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan-bahan untuk kerangka kendaraan. Selain itu, unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Nah, adapun kegunaan dari logam dan non-logam. Nah, kegunaan dari logam dan non-logam ini banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya besi dan tembaga. Banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan-bahan untuk kerangka kendaraan. Selain itu, unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Ukuran atom sangat kecil, sehingga tidak bisa diamati dengan mata telanjang, hanya bisa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Dalam atom terdapat sebuah inti atom yang disebut dengan nukleus, di mana dalam nukleus terdapat partikel penyusun yang bernama proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron bermuatan netral, sedangkan nukleus diselimuti oleh elektron yang bermuatan negatif. Dalam setiap unsur seperti besi, emas, aluminium, uranium, plutonium memiliki nukleus yang berbeda-beda. Contoh yang pertama yaitu besi. Besi memiliki nukleon atau inti atom yang stabil dengan jumlah proton, yaitu sebanyak 26, neutronnya sebanyak 30, dan elektronnya berjumlah 26. Sedangkan uranium disebut tidak stabil, karena uranium memiliki nukleon 238, dengan jumlah proton sebanyak 92 dan neutron sebanyak 146. Sedangkan plutonium memiliki 94 proton dan 144 neutron. Setiap unsur memiliki nukleon yang berbeda-beda, artinya jumlah proton dan neutron juga elektronnya berbeda pula. Nukleon sendiri memiliki sifat-sifat yang berbeda. Diketahui, nukleon dari besi memiliki jumlah 26 proton dan 30 neutron, dan elektronnya juga 26. Besi dikatakan bersifat stabil karena inti atom atau nukleon, yakni jumlah proton dan neutron jumlahnya sama, atau hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Jumlah proton besi 26 dan neutron sebanyak 30. Dikatakan stabil karena jumlahnya hampir sama. Hal ini dapat menciptakan energi ikat pada inti. Sedangkan pada uranium dan plutonium berbeda. Uranium memiliki jumlah proton dan neutron terlampau jauh, yaitu uranium 238 memiliki 92 proton dan 146 neutron. Jumlah keduanya tidak sama dan terlampau jauh. Hal itu membuat uranium berinti tidak stabil karena perbandingan jumlah proton dan neutron terlampau jauh. Nah, hal yang sama juga terjadi pada plutonium. Jumlah proton pada plutonium sebanyak 94 dan neutronnya 144, tidak sama dan terlampau jauh. Hal itu pula yang membuat plutonium juga disebut tidak stabil. Baiklah, materi selanjutnya yaitu senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Teman-teman pasti telah mengetahui
bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari unsur senyawa. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya dari senyawa tersebut yang adalah air. Air memiliki rumus yaitu H2O. H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Nah, adapun contoh lainnya yang pertama yaitu amonia dengan rumus kimia yaitu NH3. Maka atom penyusunnya yaitu 1 atom H tambah 3 atom H. Nah, nama unsur penyusunnya yaitu nitrogen dan hidrogen. Yang kedua yaitu gula pasir. Gula pasir rumus kimianya adalah C12H22O11. Maka atom penyusunnya adalah 12 atom C tambah 22 atom H tambah 11 atom O. Maka nama unsur penyusunnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya yang ketiga yaitu air. Nah, air rumus kimianya H2O dan nomor atom penyusun yaitu 2 atom H tambah 1 atom O. Maka nama unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen. Selanjutnya yaitu garam dapur. Garam dapur memiliki rumus kimia yaitu NaCl. Dan atom penyusunnya yaitu 1 atom Na tambah 1 atom Cl. Maka dapatkan nama unsur penyusunnya yaitu natrium dan klor. Selanjutnya yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida memiliki rumus kimia yaitu CO2 dan atom penyusunnya yaitu 1 atom C tambah 2 atom O. Maka nama unsur penyusunnya yaitu karbon dan oksigen. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat senyawa. Senyawa memiliki sifat-sifat yang pertama, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang kedua, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang ketiga, pembentukan memerlukan atau melepaskan energi. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Baiklah, materi selanjutnya adalah campuran dan pemisahannya. Tahukah kamu apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa senyawa. Nah, ciri-ciri campuran ini ada 3. Yang pertama, perbandingan unsur dan penyusunnya dapat berubah-ubah. Yang kedua, sifat unsur penyusunnya masih terlihat. Yang ketiga, unsur bisa dipisahkan kembali dengan reaksi fisika. Lalu, apa saja jenis-jenis campuran? Nah, yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen ini adalah senyawa penyusunnya tidak terlihat lagi. Dapat dicontohkan dalam gambar berikut merupakan campuran air gula, yang mana air dan gula terlarut dan tidak dapat dilihat senyawanya dengan alat indera. Selanjutnya adalah campuran heterogen, di mana campuran heterogen ini adalah senyawa penyusunnya masih terlihat. Dapat digambarkan pada gambar berikut, yaitu campuran air dan pasir, di mana
air dan pasir masih dapat kita lihat oleh alat indera. Jenis campuran yang terakhir adalah keloid, di mana keloid ini adalah seperti campuran heterogen, namun zatnya terlalu kecil. Ukuran zat tersebut adalah 1-1000 nanometer, sehingga menimpalkan efek tidal. Nah, contoh dari keloid ini adalah susu. Lalu bagaimana sih cara kita memisahkan campuran-campuran yang tadi? Nah, campuran ini dapat dipisahkan melalui proses fisika, yang mana pemisahan campuran yang pertama yaitu kromatografi, yaitu pemisahan zat berdasarkan kecepatan pelarutan zat pada pelarutnya. Dapat teman-teman lihat di sini, contoh dari kromatografi adalah zat pewarna dari tinta. Nah, dalam gambar tersebut ada dititik-titikkan warna yang berbeda-beda. Lalu nantinya warna tersebut akan direndam di dalam air sehingga warna tersebut naik dan memisahkan beberapa warna lainnya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah filtrasi, yang mana filtrasi ini adalah pemisahan zat berdasarkan besar molekul yang mau dipisahkan. Contoh filtrasi ini adalah air tanah, di mana di sini sudah digambarkan bahwa ada beberapa alat untuk filtrasi. Yang pertama itu adalah campuran air dan tanah, yang kedua itu adalah pasir, yang ketiga itu adalah kerikil, yang keempat itu adalah arang, yang kelima itu adalah kapas. Yang mana nantinya campuran air tanah ini akan masuk melalui botol tersebut. Nah, nantinya akan didapatkan filtrat, yaitu air bersih. Nah, pemisahan campuran yang berikutnya adalah campuran destilasi. Nah, apa sih destilasi itu? Nah, destilasi itu adalah pemisahan campuran zat-zat cair yang berdasarkan pada titik didihnya. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar berikut merupakan proses destilasi dari air dan alkohol, yang mana air dan alkohol ini memiliki titik didih yang berbeda sehingga dapat dipisahkan dengan destilasi. Pemisahan campuran berikutnya adalah evaporasi dan kristalisasi, di mana evaporasi adalah pemisahan campuran dengan menguapkan pelarutnya dan menyisihkan zat yang tidak menguap di wadah. Sama prinsipnya dengan evaporasi, perbedaan zat kristalisasi ini yaitu zat yang tertinggal akan membentuk kristal, di mana kemurnian zat didapat jauh lebih baik dibandingkan evaporasi. Nah, contoh dari kristalisasi ini adalah kristalisasi garam. Yang selanjutnya adalah sublimasi, di mana sublimasi ini adalah pemisahan campuran dengan memanfaatkan sifat menyublim dari zat yang ingin dipisahkan atau diambil. Nah, dapat teman-teman lihat gambar di atas merupakan sublimasi kapur barus dengan pengotornya, yang mana campuran kapur barus dan pasir akan dipanaskan, lalu didapatkan endapan kristal kapur barus hasil penguapan dari campuran kapur barus dan pasir. Nah, endapan ini merupakan endapan bersih dari kapur barus. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui beberapa materi sebagai berikut. 1. Air, 2. Besi, 3. Cuka, 4. Udara, 5. Oksigen, 6. Kuningan. Sesuai soal di atas, yang merupakan campuran adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 4 dan 6. Nah, lalu ABC yang mana yang merupakan jawaban yang benar?
dapat kita lihat pada pembahasan berikut. Jawaban yang benar adalah D, di mana udara termasuk campuran homogen yang mengandung oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. 6. Kuningan. Kuningan termasuk campuran homogen dari seng dan tembaga. Soal kedua, yaitu tentukanlah metode yang tepat untuk memisahkan campuran berikut, yang mana campurannya adalah dari besi, dari minyak bumi, dan minyak wangi dari bunga melati. Nah, pemisahan minyak bumi dilakukan dengan destilasi fraksional atau destilasi bertingkat, di mana destilasi ini nantinya akan menghasilkan produk-produk minyak bumi berdasarkan tingkat didihnya. Lalu, minyak wangi atau atsiri dapat diperoleh dengan destilasi. Minyak atsiri yang lebih cepat mendidih akan keluar lebih dahulu dan dapat diperoleh setelah melalui kondensor. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.